Selamat datang di Bego Teknologi, di berita dan gosip tiap hari Selasa dari kita ya. Yo, betul sekali. Dan sepertinya kita sudah kedatangan sponsor yang baru hari ini. Oh iya, nggak perlu bridging-bridging. Gak usah bridging-bridging, ya kan? Karena nih sponsor hari ini adalah ini. Salah. Oh, bukan. Bukan gunting ini ya. Ini adalah pemberian Acer nih. Nah, ini dia. Oh iya. Ini apa sih Bang Aldi? Tuh kalau dibuka baju gimana? Dikira apa Bang Aldi? Jadi ya ini mah ya udahlah ya. Virtualnya YouTuber yang udah kena 100.000 subscriber gitu. Jadi udahlah kita buka aja ya. Gue yakin kalian juga udah nonton banyak banget orang unboxing ini. Tapi ya ini simbolis juga nih. Yang dimana ritual-ritual 100.000 itu di? Kenapa tuh? Dan mau menuju ke ritual selanjutnya ke 1 juta. Lama. Bahkan nggak bisa. Bahkan nggak bisa. Ada yang stuck di sini doang gitu kan. Ya semoga kita bisa berkembang terus. Yo, gitu ya. Coba kita lihat. Gue sih belum lihat ini perdana lo beneran loh. Baru buka Kita buka bersama Pacul. Yoi, kalau gue sih sebenarnya udah kan dulu di ST Media. Oh ya, STUD. Gue belum pernah sih. Iya, jadi nih buat Nah, lo. ini Nih suratnya buat Kiri. tadi dulu ini masih Susan nih. Ini harusnya udah keluar kan. Siapa aja sih? Susan Wojcicki sekarang. Kalau nggak salah udah keluar deh. Dia bikin lagu ya? Apaan tuh? Susan. Apa nih? Oh ini. Iya. Ini dia akhirnya kita berhasil, Pan. Nggak Berhasil mendapatkan jeng. Akhirnya kita dapat ya. Ini kira-kira taruh mana ntar ya? Nggak taruh gitu ya. Ini bisa ngaca loh di sini di. Hah? Bisa ngaca tuh lihat. Yoi. Ya Ini- udahlah. Ini adalah tanda terima kasih kita ya Iya. buat kalian-kalian. Taruh sini sudah- dulu dong, taruh sini dong. Ya buat kalian-kalian yang Iya. sudah ini menemani kami. Kelihatan nggak? Yoi. Kelihatan ya? Bagus kan? Yoi. Thank Bagus you ya. loh buat Betul semuanya ya. yang udah subscribe channelnya Iya, Ante. udah gitu doang sebenarnya sih, nggak ada Iya. apa-apa. Beberapa orang ngarepin giveaway. Iya. Tapi ntar lah, giveaway mungkin terjadi di 200 ribuan aja lah ya. Karena terlalu deket. Ya udah, kalau kita nggak bisa giveaway, kita cari keributan dulu. Karena Iya. ada satu hal yang menarik banget tentang buah-buahan dengan Android. Dengan Android. Seperti ya, apa, Gir? Seperti misalnya baterai. Dan konten-konten seperti ini juga membuat kita seperti ini. Ya kan? Ternyata Android lagi gagal mengalahkan Bionic. Terbukti dari 8 Gen 2 overclock Samsung for Galaxy yang banyak itu kan. Yoi. Yang kalau main Genshin, nah itu. Ternyata memang selain sudah tidak bagus nge-game, baterainya agak-agak boros juga. Aduh, lawan sama 14 Pro ya? Lawan 14 Pro Max. Gitu ya. Di sini tuh jadi ada sebuah rank ya. Ini dari teknik melalui Rehanhan di mana 14 Pro Max ini berhasil mengalahkan HP dari Samsung Galaxy S23, OnePlus 11, Xiaomi 13 dan lain-lain lagi. Dan ini menurut gue berarti emang efisiensinya si Apple bagus, bener-bener bagus banget. Padahal gitu. notabene-nya tuh mahnya lebih kecil. Iya. Mahnya berapa sih? 4.300, gila, beda 700. Beda 700, cuman baterainya tidak habis dalam 9 jam, perekaman 4K 30 fps. Ya kan? Dan dan ini mengeplay 4K loop gitu lah. Oke. Jadi paling lama, udah paling lama, dan satu lagi yang paling menarik, paling adem. Mungkin ini kan overclock jadi nggak kuat. Oh, nggak gitu. kuat. Iya. Jadi karena terlalu kencang ya kan, ya, ngerekam video doang gitu. Salah nggak Samsung? Enggak dong harusnya. Enggak lah, enggak Samsung, enggak kalah, enggak salah lah. Perlu update mungkin. Perlu update gitu kan, Update software. apalagi kan kameranya katanya yang 60 fps stabilizer nggak nyala. Ada bug perlu update. Iya, memang ternyata buah-buahan masih di atas awan. Oh gitu kan. iya. Ya sudah lah ya, gitu ya. Itulah konten-konten kita yang selama ini membuat kita sedikit naik. Gitu. Padahal ada always on display loh. Iya ya, katanya padahal kata orang-orang nih, Boros. konten saya, padahal konten 3 bulan yang lalu dibilang, padahal udah ada tuh bang yang ngasih tahu PNGB HD terus siapa-siapa gitu ya, katanya audionya boros, lihat dong, gitu, tidak juga gitu, ya udahlah ya. Ya udah, jangan bikin masalah lagi. Iya gitu. Kita kasih harapan bagus aja nih buat teman-teman semua ya. Yang mungkin udah bosan kita sama Samsung, tinggi-tinggi mulu. Boring. Ya kita turun kelas dikit ke brand Xiaomi. Emang Xiaomi tidak lebih bagus dari Samsung?
Wah, emang enggak sih kan karena 13-nya nggak masuk katanya. Iya, memang 13 tidak masuk, tapi Redmi Note 12 itu hampir masuk ke Indonesia sebentar lagi sebelum puasa mungkin ya. Iya, karena Pak Wentau sudah panas-panasin tadi di Instagram ya. Betul. Iya, Redmi Note 12 dengan cara yang tidak masuk akal. Tapi nggak apa-apa, Iya. saya cinta Pak Wentau. Iya, halo Pak, gitu Iya, ya. ini bagus banget nih. Akhirnya minggu kemarin udah ngasih kisi-kisi. Iya. Sekarang ngeposting langsung ya. Langsung ngeposting. Redmi Note 12 coming soon. Coming soon bro, yang dimana lagi-lagi yang gue sebelin adalah Aldi benar lagi. Jadi Aldi itu ini bener-bener episode kemarin ya? Iya. Episode kemarin itu gue bilang nih, kalau beneran lagi 68, Aldi udah bilang 680 biasanya terjadi tuh. Waktu itu 695 kan? Iya. Dan terjadi juga. Aldi lagi-lagi benar! Tapi Ger, belum ya? Tapi Ger, Oh. walaupun gue bisa dibilang benar, Oh. Xiaomi tuh melakukan sesuatu yang beda juga. Oh, beda juga. Iya, ini menarik banget guys. Iya. Yaitu, kalau kita lihat dari leaknya lagi nih, ada salah satu foto yang dari tahu nih bahasanya information detail itu bahasa apa tuh? Spanyol Brazil mungkin. lah, Brazil Ya kalau mungkin salah. itu ya. Iya. Ini menuliskan dia ini pakai Snapdragon 685. Ternyata nggak cuma Samsung for Galaxy. Iya. Ternyata ada juga nih Snapdragon For for Xiaomi. Yoi. Hebat Jadi sekali. guys, belum Hebat sekali, kalau hebat kalian belum sekali. tahu, Iya. 685 ini belum pernah dipakai di chipset apapun. Iya, ini- Yang ini yaitu adalah si Snapdragon 685 adalah versi overclocknya dari Snapdragon 680. Ini beran overclock ya, karena untuk di segi chipsetnya Iya. ini, CPU-nya itu Cortex A5-nya tuh ditingkatkan gigahertz itu dari 2,4 jadi 2,8 gigahertz. Iya lumayan 0,4 loh. Kalau ngomongin ini sedikit, Samsung juga melakukan hal sama loh. Iya. Dan sedikit juga, tapi ini ngaruh banget sebenarnya. Jadi sebenarnya 685 ini nggak baru ya. Hah. Jadi ini nih 680 for Xiaomi. Nah, gitu aja. Jadi kita sekarang sebutnya jangan 685 ya. Iya. Apa tadi? 680 for Xiaomi. Salah. Apa? Snapdragon for Xiaomi. Oh, Snapdragon for Xiaomi. Iya. Iya, udah itu aja lah. Iya. Snapdragon for Xiaomi Iya, ya. walaupun memang agak disayangkan ya, untuk versi China-nya si Redmi Note 12 ini dia tuh pakai chipset Snapdragon 4 Gen 1. Ini ya. Cuman yang globalnya ini kemungkinan hadir dengan 685 tuh. Iya itu doang sih sebenarnya. Aldi tuh udah ngasih teaser kemarin 680 emang karena nggak bagus banget gitu. Banyak fitur yang kekat kan. Ya fitur lama lah lebih tepatnya. Fitur jadul ya. Maksudnya ini lagi-lagi Snapdragon nih. Iya, Snapdragon apakah Apakah Snapdragon masih ingin bersaing di industri ini? ya setidaknya Iya, untuk maksudnya. Antutunya bisa lebih tinggi lah. Antutu lagi setelah Geekbench dan Antutu ya. Maksudnya tapi ini setidaknya Redmi Note ini kan masuk lah. Ya. Karena kemarin kan Redmi 12C kan kayak domelo-melo tuh Xiaomi Wow, kan. gila, bener-bener big prank Iya, dari big- Pak Wentau nih ya. Sampai Pak Wentau tuh orang tua lu kata-katanya orang gila emang lu. Maksudnya, mana nih Redmi Note 12 akhirnya keluar juga gitu ya. Iya, ini bagus lah. Setidaknya kita tunggu aja kapan ini hadir. Ya gue sih berharap ini sebelum puasa ya. Sebelum puasa. Sebelum puasa jadi lu ada pilihan lah untuk ke lebaran ntar Iya. gitu ya. Tapi selain yang itu kita coba untuk beralih ke HP brand China lagi. Brand China ini gue bingung. Mau dikata brand murah bisa, mau dikata flagship juga bisa. Aduh gua nggak ngerti ya mak. Enggak, brand ini tuh brand yang arahnya nggak jelas sebenarnya. Iya, masih belum matang. Masih belum matang ya. Semoga cepat-cepat sadar lah kayak gitu ya. Cuman ya gitu lah. Sepertinya Realme sudah ingin mengeluarkan konsep dia di 2021 yaitu Realme Fold Ya. ke tahun 2 tahun ini atau tahun depan mungkin. Oh, gitu. iya. Karena bosnya ini udah ngomong, "What do you want next? Realme Flip or Realme Fold?" Why not both yo? Oh, why not both? Oh, bukan masalah bisa sih bisa gitu Iya. kan. Jualan nggak? Ya gitu. Tapi yang kemarin itu jadi yang tahun lalu ini yang GT2 ini nih, yang gue lihat nih sempat rilis cuman nggak official. Oh. Di India gitu. Walaupun Iya. pakai chipsetnya itu 8888 gitu. Jadi mungkin kalau mau global agak takut ya kan. Karena mengingat teman-temannya pada matot ya kan Iya. ya gitu-gitu ya. Default lagi Iya, matot. udah volt rusak gitu kan. Jelek banget. Tapi yang menarik sini harganya nih. Yes. 11 jutaan doang. Iya, Gokil kabarnya ini banget. murah banget, guys. Ini murah banget gitu. Tapi sih walaupun kalau lu lihat ya dari speknya si GT Fold 2 ini
GT2 Volt ini ya ternyata tidak sama dengan sketchnya yang ngasih 50-50. Oh. Dia cuma terbatas di 12 megapiksel aja gitu. Oh iya gitu ya. Jadi ya semoga memang beneran bagus dan harusnya sih jangan pakai Snapdragon 8 Gen 1 sih. Gue takutnya 8 Gen 1. Minimal Dimensity lah. Iya, minimal Dimensity 9000 lah ya. Harusnya oke. Cuman menurut gue ini menarik banget ya. Iya. Ini menariknya itu karena dengan adanya Realme berarti segmen handphone fold tuh semakin murah. Oh iya. Karena sebelumnya kan udah ada juga yaitu si Tecno Phantom V. Ini ya apa sih? Ya gue lupa bahasa Inggrisnya aja. Ya pokoknya ini nggak disengaja tiba-tiba diterima dengan baik sama audiensnya. Iya. Ya waktu itu gue lihat unboxingnya di Mr. Was the Boss, bukan unboxing, itu diterima dengan baik sama itu karena cuma $1.000 doang. Wah gila, ini bisa cut sampai $500. Iya, daripada si Fold 4. Fold 4 walaupun memang ya ini masih baru gitu. Gue lupa ada speknya apa sih dia kalau nggak salah. Dimensity 9000 plus. Wah. Iya. Gila banget ya. Emang lagi-lagi Tecno ini emang kayaknya berusaha untuk masuk ke pasar-pasar yang killer-killer kali ya. Mungkin kalau gue bisa bilang Tecno di luar negeri itu emang besar. Iya, ya, besar, di emang negara besar. aslinya gede. Cuman di sininya aja. Iya, di sini aja kan ya. Apalagi tetap yang terngiang-ngiang di kepala saya. Tecno 9i, come on, you look so good tonight. Nah, itu tuh barangnya jelek banget. Apalagi gitu yang ini lah. nih, satu lagi nih yang mau keluar nih. Apa lagi nih? Yang ini Tecno Spark 5. Aduh, Tecno Spark ya udah itu mesti dibahas. jadi sebenarnya ini nyambung ya, masih nyambung ya. Tecno Spark 5 ini dari fotonya ya, ini gua nggak tahu ya. Ini yang salah siapa gitu? Siapakah yang salah di foto ini kan? Apakah ini salah lightingnya? Ataukah ini salah render? Cuman kenapa gua karena ngelihat desain Tecno yang begitu futuristik dan beda dari yang lain. Kayaknya mungkin aja begini nih. Soalnya ini kayak HP jelek. Udah jelek. Bukan HP butut gitu ya. Jadi mohon maaf aja ya. Ini lu kalau lihat fotonya nih ya. Dari mana ini adalah HP bagus gitu. Orang goblok mana yang mau beli ini HP? Ada kali ya. Maksudnya nggak boleh gitu. Iya gitu ya. Jadi ya tidak tahu lah ini gue tuh sumpah nggak waktu pertama kali lihat ini ya, ini HP ini desainnya apa sih, gue sampai gini-gini tuh gitu. Ini apa sih gitu ya, cuman ya semoga bukan ini ya desainnya ya, tapi seenggaknya dia di sini sudah ada ini ya speknya kalau muncul lah, Dimensity 900 ya kan, untuk di India Dimensity 900, cuman kalau yang global Dimensity 700. Gila, ini berarti lebih rendahnya lagi daripada Infinix Zero 5G kemarin yang 2023. 920. Ini 920 900 pasti harga lebih murah lagi nih. Gila sih. Udah gitu yang fun fact ya, Infinix 920 itu kamera bumnya 3 yang nyala 1 doang. Menggoblok banget tuh brand. Ngedep sensor. Gua gak ngerti tuh. Itu kan kamera gimmick, kita semua udah tahu. Iya gitu ya, sudah gini loh. Untuk Infinix ya, kalau lu nonton ini, gue nggak tahu sih dia nonton apa enggak kan. Lu tolong lah. Gitu. Yang bener-bener aja lah gitu. Kalau maksud gue kan dia kan copy desain banget ya ke Samsung lah. Itu udah valid lah. Maksudnya ya seenggaknya ya samain lah fiturnya gitu loh. Atau enggak kalau lu mau samain, misalnya fiturnya cuma satu kamera doang nih. Lu coba lah copy ke desain yang kamera satu kan udah banyak. Iya, ini pakai 3 kamera. Pakai 3 kamera enggak ada yang nyala dua-duanya, enggak masuk akal. HP enggak masuk akal. Ya mungkin karena 920 itu mahal, men. Iya, 920 mahal. Dimasukin ke harga 3,5 juta. Iya, itu sih. Bingung dong ini. Wah, kita cut apa lagi nih? Wah, sudah kameranya saja. Ini udah 920 pakai software update. Aduh, enggak bisa mahal lagi dah. Enggak bisa mahal. Iya, udah gitu pas update boot. Masa update boot lu aneh banget. Itu namanya bukan HP overclock lagi. HP apa? Custom ROM udah itu tuh. Infinix ya, sudahlah. Infinix tuh kalau dikata-katain enak banget ya. Soalnya fansnya nyebelin sih. Lu dari mana sih ngelihat Infinix tuh bagus lu? Maksudnya gini nih ya. Nih, gua pertama kali gua tuh tidak menjelekkan Infinix secara brand ya, tapi menurut gua SOS tuh adalah OS yang apa ya? OS yang kayaknya mending ikut Oppo lah gitu, maksudnya apa ya gitu lah ya, gue nggak tahu lah, ikut brand lain lah, soalnya jelek banget gitu, dari kamera AI itu aja udah AI kayak ditut gitu kok ya gitu ya. Sudah gitu lah ya, jadi ya semoga Infinix berkembang gitu bersama Tecno, apalagi udah bareng Era Jaya kan. Betul. Jualan lebih gampang kan. Bener. Genjutsu lebih gampang. Ya sudah lah ya, udah lah. Tapi berita itu aja buat ini. Iya. Ya udah, langsung kita Pacul of the Week. Pacul of the Week.
Masukin kok batuknya masukin kok. Nah, ini udah masukin kok ya. Nah, apa ya. Ini dari Bruce Lee. Setiawan banget namanya. Bruce Lee Setiawan namanya itu Bruce Lee. Bruce Lee aja benar-benar Bruce Lee. Ini orang ada-ada aja ya. Jadi kira-kira sama inilah sama Abdul Rozak kalau kita kumpulin itu mereka ini sama-sama ngomongin 12C itu worth it kalau harganya di bawah 10C karena ngeliat apa di spek yang turun. Dan bener harganya di bawah 10C. 10C. Perlu kita klarifikasi lagi? Boleh. Ya, jadi kita ini bukannya kita mendukung Xiaomi ya. Enggak ya. Kita pun pas lagi ngobrol sama orang Xiaomi, kita pun juga berdebat kenapa dia harus sampai 12C. 12C gitu ya. Tapi dan kita ini bukannya kita dibayar atau gimana ya. Ini benar-benar membenarkan aja sebagai reviewer dan DPT kalian. Iya, gitu. betul DPT. DPT ya. Jadi ini 12C itu adalah sebuah lini baru untuk Xiaomi untuk menggantikan Redmi 10A dan 10C di tahun ini. Jadi untuk ini sebenarnya 12C itu adalah penerusnya 10A yang basis paling entry-nya. Sedangkan yang C-nya itu tidak ada pembaruan dan langsung skip ke Redmi number. Mungkin jadi Redmi 12 nantinya. Redmi 12 gitu. Ini malah katanya harusnya jadi Redmi 12B ya katanya. Karena di tengah-tengah. Katanya kan gitu joke mereka kan gitu kan. Iya. Jadi ya untuk kalian para fans yang seri A itu ya mungkin emang kayaknya udah nggak ada lagi. Masih upgrade ke Redmi number. Iya sih. Iya, udah nggak ada lagi gitu. Iya. Jadi tapi bukan artinya tunggu, Redmi yang C nggak ada lagi. Redmi C nggak ada lagi ya itu. Tapi bukan artinya Redmi 12C ini adalah barang yang buangan ya. Itu kan kayaknya kesannya gitu kan. Iya, kalau lu lihatnya dari 10C kalau misalnya dari 10A enggak. Ini cukup naik. Ini cukup naik sih ternyata gitu ya. Tapi menurut lu itu masih oke nggak sih dilihat harganya? Tapi gua dulu ya. Gua ngeliat harga segitu itu oke banget. Iya. Kalau dari gua, mungkin penamaannya aja sih. Iya sih ya. Penamaannya aja yang terlalu resiko banget sama si Xiaomi lakukan ini. Iya. Harusnya ya udah Redmi 10A 12A aja gitu. Nggak usah yang C, nggak usah. Jadi tapi susah juga ada Redmi A1 Redmi A1 gitu. Iya, jadi emang agak bingung nih Xiaomi nih. Cuman ya udahlah ya. Mungkin tahun depan juga orang pada lupa. Ya udah lupa gitu kan. Yang penting ini adalah HP sejutaan yang sudah kameranya udah lumayan gitu ya. Main game PUBG sama Mobile Legends enteng-enteng oke juga. Kalau lu nanya Type C kenapa Type C, lu bisa cek review kita di sini ya kan. Itu ada alasan di belakang gitu ya. Baru langsung pertanyaan kedua dari Domba Kolor. Waduh, apa nih anjir? Gue baca aja. Flagship ribet semua, malah nggak ada yang pas dengan selera kebutuhan. Naksir S23 karena modelnya sporty, minimalis, klasik, tapi suaranya kok cupu banget. Flagship apaan? Cuma 256 GB. Tahun 2023 kok flagship kayak storage jadul, bukan lebih gede dari mid-range, malah justru jauh lebih kecil. Itulah gobloknya flagship. Nah, itu sepertinya Anda yang goblok. Gini. Pertama, S23 itu dijual ada dua ukuran size. 256 sama 512 GB ya. Dan kalau lu ngomongin dari size-nya aja sebenarnya untuk storage tuh nggak cuma lihat dari size-nya aja, tapi jenis storage yang digunakan gitu ya. Mungkin kalau yang mid-range itu pakai UFS 2.2 dan kalau yang flagship itu pakai yang versi lebih bagus ya, itu minimal di 3.1 atau yang terbarunya dengan ada Snapdragon 8Gen 2 yaitu UFS 4.0. Iya gitu, dan kayaknya sih ini sih bukan goblok flagship beneran ya, ini gobloknya lu sih. Maksudnya ya udahlah ya. Tapi gini loh, untuk storage ini kayaknya emang masih ini ya orang-orang ya, kayak butuh banget lebih dari 256 ya. Nggak tahu sih sebenarnya, cuman untuk saat ini ya gue sih nggak terlalu butuh storage gede. Bukannya karena gue nggak suka foto-foto, cuman gue lebih percaya cloud aja. Mungkin kita harus bayar lebih, cuman dengan adanya cloud itu bisa mempermudah kerjaan sih. Iya, kayaknya agak aneh aja gitu kalau lu punya kayaknya sih nggak tahu deh. Gue agak aneh kalau lu bisa beli flagship cuman nyari storage gede untuk HP yang lama notabene. Oh iya. Pasti kalau orang punya duit gitu pasti ganti tahun depannya ganti sih pasti. Benar. Rata-rata begitu yang gue temuin ya. Jadi untuk Mas Domba Kolor coba lebih riset dulu. Lebih gitu. Slow lah. Iya, ini kayaknya ngetiknya lagi emosi kayaknya nih. Belum puasa, belum apa udah emosi aja. Langsung aja ke terakhir dari Vasco. Masih nggak paham gue bang, tiba-tiba banyak review Realme C55 real champion, apanya yang champion? Ya, itu adalah omongan saya juga. Tapi ya kalau menurut gue C55 ini ya ini sedikit teori aja ya. C55 ini tuh karena ngelihat harganya yang di maksimalnya 2,9, di mana lu bisa ngelihat kalau lu nambah duit dikit nih, lu bisa ngelihat tuh ada Realme 10 ya kan.
kayaknya sih menurut gue C55 ini emang sedikit lebih sedikit banyak itu kayaknya emang nggak niat jualan gitu loh. Iya. Menurut gue sih ini kayak cuman ajang pamer dari Realme, kayak ini loh gue bisa bikin seri C, bikin kayak begini. Yes. Jadi silakan, kayaknya sih emang menurut gue si case yang dikasih ke Realme ke kita adalah silakan tunggu Realme GT-nya ntar. Oh iya. Menurut gua gitu. Nah, ini kalau menurut gua, ini Realme C5 itu pergerakannya mirip kayak Poco. Poco M5s yang mana hadir dengan spek lebih rendahnya gitu ya. Cuman emang pinternya si Realme ini starting lebih bawah. Kalau Poco kan lebih mahal kan. Dia lebih mahal. Ya, cuman emang kalau misalkan cuman emang si Realme C55 ini pinter ya. Kalau lihat dari sekedar fiturnya, Realme C55 jujur ini champion menurut gua. Menurut gua di harga seperti ini, emang. Ini menarik banget fiturnya gitu ya. Nggak bakalan hadir di yang lain-lain gitu. Ya walaupun dengan hadirnya minip kapsul dengan beberapa alasan bakalan update lagi, itu juga salah satu fitur yang menarik. Tapi kalau lu lihat lebih in-depth ke dalam speknya, sebenarnya memang agak kurang gitu ya di harganya. Pertama dari pemilihan ininya, storage-nya ya. Yang tadi gue bilang, yang mahal, medium, sama rendah tuh ada jenis-jenis storage-nya. Yang ini dia tuh bisa ada pilihan 128 GB tapi pakai eMMC. Aneh banget sih. Agak sayang banget. Di mana C sebelumnya pakai UFS. Bener. Gitu. Itu juga yang terjadi sama 12C sebenarnya. Iya. Jadi mungkin emang kayaknya brand-brand tahun ini agak gimana gitu. Agak bingung nih. Apa storage eMMC masih banyak kali ya? Jadi kayak ngabisin lah gitu ya. Enggak tahu sih. Selanjutnya juga dia pakai G88. Oh iya, G88 juga. Yang chipset yang udah lama juga gitu. Sudah jadul gitu. Di mana mereka ngasih kayak futuristik, future proof banget ya kan, ada NFC. Ya, cuman pakai chipset yang lama gitu. Iya. Jadi agak gimana gitu. Iya. Cuman sih saran gua kalau lu pengen beli Realme C55 pakai ambil yang basis paling rendahnya aja. Iya, basis paling rendahnya kayaknya lebih masuk akal sih. Iya, lebih murah, lebih mahal. Iya, karena seri C itu harusnya menurut bahkan Aldi atau orang juga setuju kayaknya jangan lebih mahal dari 2,5 sih. Benar. Karena seri C gitu ya. Maksudnya seri entry itu tuh agak aneh gitu kayaknya kalau lebih dari 2,5 juta menurut gua. Iya, daripada lu ambil Realme C55 yang tinggi, mending ambil langsung Realme 10 aja. Realme 10 kan 2,5-an ya, apa 27? 27 28 aja. Iya. Segitu tuh gila yang banget. Basisnya iya. Mending itu sih gua Mendingan rasa. itu gitu. Jadi ya jelas lah ya. Jadi seperti itu ya Mas Vasco. Itulah C55 champion. Karena champion itu memang ada dua Mas Vasco. Apa tuh? Satu yang beneran champion, satu yang self ini. Wah, champion gitu. Ada Realme yang kedua kayaknya. Untuk tahun ini gitu. Gak tahu kan ntar kan. Ya kan kita nggak tahu ntar ada GT3. Wah, GT3 kan. Itu kan bagus banget itu. Apalagi kalau Volt-nya masuk dengan harga yang bombastis kan. Ada Volt tapi ntar ada kapsul panjang tuh. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Siapa tahu ada gitu ya. Sudahlah ya. Ya udahlah, mungkin aja lo bego teknologi kita di minggu kali ini ya. Sekali lagi thank you nih buat kalian yang udah ngasih kita jadinya seperti mendapatkan silver play button dari YouTube 100.000 subscriber. Memang kita gedenya itu dari short aja, guys. Iya, memang. Memang coba kalian bikin bisa enggak? Iya, ada yang bilang katanya, ini channel kalau nggak short kayak teman-teman kita itu kan. Wah, gila. Coba bikin dong gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Orang-orang kan taunya kita senang-senang aja. Tapi emang kita senang-senang terus kok. Gitu aja lah ya. Tapi sih seperti itulah ya. Gua nggak mau ngomong banyak, tahu nggak? Mau puasa, nggak boleh jahat-jahat sama orang gitu. Iya. Udahlah, nikmati untuk ini dan kita pastikan kita akan terus cari-cari joke baru dan hinahan baru gitu. Seperti bio Instagram kita. Yoi. Silakan cek, itu udah baru diupdate sama Aldi. Nah, itu ya. Mau Samsung mau Infinix, apalagi Infinix ya kan? Nah, itu bakal kayak kalau barangnya aneh gitu. Sudahlah. Jadi ada itu aja. Seperti biasa di sini ada gua Aldi, sebelah gua Giri, dan belakang kamera ada Aldira. Dan ada Susan Woski. Ini udah beneran ini kopi lama lu, gila, goblok juga nih YouTube ya. Udah lah. Bisa sampai kena nih. Bye bye.